Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali di channel Sehat Bareng BJN. Ya, kali ini saya akan membahas awal pertama saya divonis saraf terjepit oleh dokter ya. Jadi awalnya sekitar bulan Maret akhir, pokoknya sebelum Lebaran, itu memang saya mengalami sakit di punggung. Tapi dengan keluhan lain, sakit di punggung, terus dengan intensitas kencing yang sering kencing, terus kemudian air kencing berwarna keruh, dan telapak kaki kadang-kadang nggak nyaman, kadang panas, kadang pokoknya ada yang aneh lah di telapak kaki, begitu kawan-kawan. Terus kemudian akhirnya pas sebelum Lebaran, sekitar akhir Maret, itu saya sempat kontrol ke dokter ya. Ternyata saya konsultasi dengan dokter, akhirnya dirujuklah saya ke poli penyakit dalam di kota saya ya. Dirujuk setelah 3 kali di poli dalam, 3 minggu berarti ya. 2 minggu. Jadi pertama saya dirujuk, terus minggu depan suruh cek lab. Terus setelah minggu depan cek lab, hasilnya saya ambil, kemudian saya balik ke poli penyakit dalam, ternyata nggak ada apa-apa. Jadi semua hasil dari cek lab itu normal semua, termasuk gula darah, termasuk asam urat, termasuk trigliserid pun juga bagus. Cuman kolesterol yang sedikit di atas garis normal ya, di angka normal. Jadi saya normalnya itu di angka 200, saya di angka 214. Hanya itu, tapi hanya kata dokter, oh itu bisa dijaga dari pola makan Pak. Oh siap, terima kasih dok, saya bilang gitu. Kemudian memang saya memiliki riwayat hipertensi, tapi yang terkontrol. Tapi memang saya waktu itu memang dablek, memang nakal. Saya tidak mengindahkan apa kata dokter atau kakak saya untuk terus minum obat hipertensi setiap harinya. Saya akui memang saya yang nakal. Saya sering mengabaikan untuk minum obat. Nah, waktu itu memang tekanan darah saya di angka 214/120 kalau nggak salah. Saya udah lupa, itu sekitar tanggal pokoknya pertengahan Juni. Saya pertama dirujuk ke rumah sakit ya sekitar tanggal awal belasan Juni. Awal belasan Juni itu saya pertama kali masuk ke poli dalam itu dengan tekanan darah 214/120. Tapi saya tidak merasa pusing, sama sekali tidak merasa pusing. Saya sampai berpikir apakah alat ukurnya yang rusak atau saya yang salah atau bagaimana. Saya juga nggak sadar. Bukan yang nggak sadar ya, maksudnya saya nggak tahu yang error itu sayanya atau alat ukurnya, saya begitu. Dalam hati saya seperti itu. Akhirnya setelah minggu depan, setelah pas ambil cek lab itu saya ukur lagi, ternyata alhamdulillah di angka 140-an. Sudah turun drastis berkat obat ya. Jadi saya memang dikasih obat waktu itu golongan sartan dan amlo untuk malamnya. Jadi pagi saya disuruh minum sartan, malamnya minum amlo untuk menurunkan tekanan darah yang sangat tinggi itu. Nah, kemudian saya setelah hampir 1 bulan, akhirnya saya balik kembali ke dokter vaskes pertama. Karena saya menggunakan BPJS, saya konsultasi lagi, dok ini keluhan saya sama dengan yang awal. Jadi punggung
sakit bagian bawah, terus kemudian telapak kaki terasa panas, dan jika buat membungkuk nggak bisa mengangkat barang yang agak berat. Nah, di situ akhirnya saya dirujuk lagi ke polisaraf. Setelah dari polisaraf, pertama kali ke polisaraf, akhirnya pas pertama kali datang ke polisaraf, saya langsung disuruh ronsen tulang belakang, low back pain, lumbar sakral ya. Nah, setelah ronsen minggu depannya lagi dibacakan hasil ronsen dan dokter mengatakan, oh ini ada sarafnya yang terjepit Pak. Ada semacam tonjolan-tonjolan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya bulging ya. Bulging. Nah, setelah itu saya dikasih resep karena saya mengalami susah tidur untuk malam ya. Malam itu terasa sangat panas, kaki kalau buat mau tidur itu terasa panas, terus kemudian kadang semacam kayak kejang-kejang atau tegang sarafnya gitu ya. Saraf kaki itu tiba-tiba kaki terasa gerak-gerak sendiri gitu. Itu pun tidak bisa ditentukan, kadang kanan, kadang kiri, kadang gantian begitu. Nah, itu yang membuat saya susah tidur. Jika akhirnya saya bisa tidur itu sekitar jam 2 dini hari, jam 3, setengah 3 itu saya baru bisa tidur. Nanti kemudian subuh kita bangun lagi ya. Nah, kemudian setelah 2 minggu atau 3 minggu saya di poli saraf, akhirnya saya tanya ke dokter, dok apakah nggak lebih baik ini untuk di MRI biar lebih jelas saya ini terkena saraf terjepitnya di posisi mana. Karena saya melihat di medsos ya, di YouTube, di Instagram atau di manapun itu banyak ada saraf terjepit itu di L2, 3, 4, 5 atau di sakralnya, nah, atau di bagian torakalnya atas itu ya, bagian leher mungkin. Nah, itu kan banyak. Jadi biar lebih jelasnya, akhirnya saya minta untuk di MRI. Dan alhamdulillah saya akhirnya dikonsultasikan ke poli ortopedi. Karena di daerah saya yang mempunyai wewenang untuk MRI itu adalah poli ortopedi. Akhirnya saya dikonsulkan, dan ketika saya konsul, saya ditanya oleh dokter ortopedinya, bapaknya siapa operasi kalau memang ada saraf yang terjepit itu. Karena mengingatkan beliaunya sudah melihat hasil dari foto ronsen ya, dokter ortopedinya. Ya saya bilang saya siap dok, saya bilang gitu. Akhirnya kemudian itu minggu keduanya, jadi minggu keduanya saya di MRI. Alhamdulillah langsung pada saat hari itu juga ketika saya kontrol, kemudian dokter ortopedinya mengatakan, udah sekarang saya kasih istilahnya apa ya, semacam formulir lah, formulir pengajuan untuk MRI ya, atau antri, karena dokternya juga nggak tahu antrinya ada berapa dan kuotanya berapa kan juga nggak tahu. Akhirnya saya diberi surat coret-coretan itu, saya langsung ke bagian radiologi untuk mengajukan MRI. Kemudian setelah itu dari pihak radiologi langsung mengiyakan bahwa MRI akan dilaksanakan saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Menyambung video yang kemarin ya, langsung saja pada pokok pembahasan. Nah, itu ketika saya langsung di MRI hari itu juga, siang itu juga, saya kebetulan nomor antrian nomor 2, jadi hanya menunggu sekitar kurang lebih setengah jam atau hampir 1 jam. Kemudian saya MRI sama hampir kurang lebih 30 menit, 40 menit untuk proses MRI, nggak boleh gerak dengan tidur terlentang. Kemudian hasilnya bisa diambil untuk minggu depannya. Nah, begitu kawan-kawan. Itu awal mulanya saya divonis oleh dokter saraf terjepit itu. Nah, itu hasil
Nanti saya lampirkan hasil hasil dari MRI-nya, reportnya dari dokter radiologi, spesialis radiologi. Untuk reportnya nanti seperti apa, nanti saya lampirkan di video. Begitu kawan-kawan. Jadi untuk saat ini saya terapi di rumah sakit dan terapi mandiri untuk latihan gerak, untuk penguatan tulang belakang, tulang punggung, dan penguatan kaki. Hampir setiap hari, dalam 4 hari dalam 1 minggu saya harus terapi. Ya begitu kawan-kawan. Tetap semangat untuk saudara-saudaraku yang lagi berjuang dengan penyakit tulang belakangnya. Karena saya juga sama dengan Anda, kita lagi berjuang bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga diberi kesembuhan, semoga dilancarkan rezekinya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Begitu kawan-kawan. Terima kasih atas kontribusinya. Tetap sehat, jangan banyak pikiran, tetap optimis, tetap semangat, jangan putus asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.